Kalau mereka mau jual ke sini kita terima, mahasiswa kita mau jual ke sana, mereka mau bayar.
Oh, ini. Nah, itu bahasa kuncinya fakultas fakultas syariah dan undang-undang. Oh, undang-undangan ya? Dan undang-undang ya? Background.
Assalamualaikum Ibu Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini udah siap ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, Mas Rizky udah, Mas Rizky. Halo, iya Mas Bu. Rizky udah ya. Ini oke. Ini oke. Tulang Pak Kerang di atas. Ibu Deka, ini waktunya sudah menunjukkan pukul 1.36 waktu Indonesia. Indonesia. Bisa dimulai? Bisa dimulai ya, silakan Bu. Maaf ya Bu, sebelumnya backgroundnya nggak dapat ditukar. Jadi nggak nampak muka. Dan saya komputer nggak compatible untuk backgroundnya. Oh gitu ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini dari Yuli Onesa sudah hadir semua, Ibu? Sebentar Bu ya, saya cek dulu ya. Oke, nampaknya masih ada yang belum masuk Ibu. Sebentar ya. Oh, masih ada yang. Oh iya, iya nggak apa-apa ya. Ibu Dekan. Wakil Dekan, ya benar, ya. Sementara menunggu Kita Oke, ahli yang lain, oke. Kejap. Bagaimana di Indonesia, Bu? Oke. ya, Mas. Gitu Mas. Sulit. Bagaimana di Indonesia? Alhamdulillah di sini terang benderang, matahari bersinar. Sekarang sudah memang kampusnya bagaimana, mahasiswa memang belajar online ataupun
boleh ke kampus sudah. Ada yang ke kampus, ada sebagian secara online. Oh, okey. Ini kita mulai aja, Ibu Dekan. Kita mulai. Kita awali. Okey. Iya. Tak apa, kita mulai. Kita boleh mulai sekarang. Iya. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat Dekan Fakulty of Syariah and Law University Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, Associate Professor Dr. Haji Mas Nuraini binti Muhyiddin. Yang terhormat Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, Dr. Ahmad Jalaluddin MA. Yang saya hormati Leaders in Fakultas of Syariah and Law University Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Lalu yang saya hormati seluruh pimpinan di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Di sini ada wakil dekan, para wakil dekan, para head of department and secretary department Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Hari ini kita bisa bersilaturahim meskipun menggunakan sarana online, tapi paling tidak ini akan menjadi awal dari ikatan tali kebersamaan kita. Saya kira kita persahabatan kita untuk keberlanjutan pengembangan antar perguruan tinggi. Ibu Dekan dan seluruh pimpinan di Fakultas Syariah dan Undang-Undang University Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam yang saat ini hadir, saya mengucapkan selamat datang dan tentunya salam kenal. My name is Triana Sofiani. As a Vice Dean of Academic and Institutional Development, I'm sorry, I can speak English. I'm sorry. Mohon maaf juga jika dari Brunei nanti kita menggunakan bahasa Indonesia dan tidak bisa memahami bahasa kami atau sebaliknya, kami menyiapkan penerjemah di sini. Jadi hadir di tengah-tengah kita itu dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, dosen bahasa Inggris, namanya Mas Izki Itaki. Beliau lulusan dari mana Mas Izki? Mana Mas Izki nanti bisa memperkenalkan diri? Ya. Ibu Dekan, suaranya ada eko, jadi nggak jelas. Oh gitu ya. Oh iya. Saya pakai ini aja. Kalau begini jelas? Sama juga, Bu. Kalau begini jelas? Kurang sedikit ekonya. Ini jelas ya? Jelas? Jelas, tapi masih ada eko lah. Oh, kenapa ya, Mas? Iya. Ada yang buka itu ya. Yang lain dimatikan. Sudah jelas Ibu-ibu? Ibu, Bapak? Boleh, insyaallah. Iya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu Dekan dan para hadirin yang berbahagia. Jadi maksud dan tujuan kami menyampaikan permohonan kepada Fakulty of Syariah and Law University Sultan Syarif Ali waktu itu kepada Ibu Dekan
Itu tujuan kami untuk mengadakan, waktu itu kita mengadakan menyurati beliau untuk mengadakan perjumpaan pada hari ini. Yang utama adalah tentunya kita ingin mengadakan silaturahim dengan antara Fakultas Brunei dengan Fakultas Syariah kita. Lalu yang kedua, tujuan kita adalah untuk mengawali permohonan rencana kerjasama di bidang akademik maupun kerjasama lainnya yang nanti ini kita akan perbincangkan. Lalu yang terakhir nanti kalau masih ada kesempatan, berarti kita akan sharing terkait dengan bidang akademik kalau nanti ada waktu. Saya berharap acara ini nanti kita akan berjalan dengan lancar dan acara ini kita laksanakan secara enjoy aja begitu ya Bu? Ya betul. Santai. Ya betul. Oleh karena itu pada perjumpaan kali ini maka akan diawali tadi karena kita biar saling kenal, kita tahu bahwa kalau di Indonesia itu ada bahasa kata-kata mutiara, pastinya begitu, tak kenal maka tak sayang, tak dekat maka tak cinta, kalau di Indonesia begitu ya. Makanya untuk itu nanti akan diperkenalkan satu persatu oleh Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, Dr. Ahmad Jalaluddin MA, dipersilahkan untuk mengawali acara ini dan memperkenalkan para person yang ada di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, sekaligus menyampaikan maksud rencana kerjasama antara kedua lembaga. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Syariah dan Undang-Undang Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, Associate Profesor Dr. Hajah Mas Nuraini binti Haji Muhyiddin, yang kami hormati seluruh pimpinan Fakultas Syariah dan Undang-Undang Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, juga seluruh pimpinan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini menjelang sore kita bisa berjumpa melalui media Zoom ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Triana Sofiani mengenai tujuan pertemuan ini. Nah, yang kedua, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dekan dan juga seluruh pimpinan, seluruh keluarga besar Fakultas Syariah dan Undang-Undang Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam yang berkenan memenuhi permohonan kami untuk melakukan pertemuan atau silaturahim walaupun jarak jauh ya melalui media Zoom ini. Dan juga tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dengan permohonan ini barangkali sedikit banyak ya menyita waktu Ibu Dekan dan juga seluruh pimpinan dan staf Fakultas Syariah dan Undang-Undang. Ibu Dekan dan seluruh pimpinan Fakultas Syariah dan Undang-Undang Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, saya sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan terlebih dahulu ingin memperkenalkan tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Dr. Triana, berkenalkan semua yang hadir dari Fakultas Syariah IAIN Pekalongan dalam Zoom ini. Yang pertama tadi Bu Triana, saya kira
Ibu Dekan sudah sangat paham karena sering berkomunikasi. Ya. Beliau ini Wakil Dekan 1 bidang akademik dan kemahasiswaan. Kemudian juga hadir Ibu Bapak Dr. Haji Muhammad Hasan Bishri. Beliau ini Wakil Dekan bidang administrasi umum, perencanaan dan kepegawaian. Kemudian hadir juga Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Fateh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau Wakil Dekan 3, yaitu bidang kerjasama dan kemahasiswaan. Hadir pula Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi. Yang pertama, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Ini Bapak Dr. Tarmizi. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Kemudian hadir juga Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi Hukum Tata Negara. Assalamualaikum. Salam. Ini Ibu Uswatun Hasanah, MSI. Juga para sekretaris jurusan, ada jurusan Hukum Keluarga Islam, tetapi ketua jurusan atau ketua program studinya berhalangan hadir, berhalangan bergabung dalam pertemuan ini. Kemudian sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Ini Ibu Jumailah. Ibu Karimah ya. Ibu Karimatul Hasanah, Dr. Karimatul Hasanah. Enggak muncul. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, Ibu Jumailah MSI. Ya, Assalamualaikum, Ibu, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Sekretaris Jurusan atau Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Bapak Dahrul Muftadin. Hadir pula di sini ada Mas Yunas Derta Luluwardi. Beliau ini Ketua Geraha Jurnal. Ketua Geraha Jurnal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Juga tadi ada Mas Iski Iftaki yang akan membantu menerjemahkan jika nanti komunikasi kita mungkin secara dari sisi bahasa mungkin kurang dipahami. Belum bisa masuk lagi, Bu. Gangguan sinyal. Ibu Dekan dan semua pimpinan staf Fakulti Syariah dan Undang-Undang yang kami hormati. Jadi ini perkenalan kami para pimpinan, para person di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Selanjutnya kami ingin memperkenalkan juga Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Perlu kami informasikan terlebih dahulu bahwa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan itu semula statusnya adalah sekolah tinggi atau college. Kemudian pada tahun 2016 yang lalu itu beralih status menjadi institut. Di Indonesia itu ada perguruan tinggi, ada beberapa tingkat ya yang berbeda, kewenangannya berbeda, ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, dan ada akademi. Nah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan ini semula adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan. Kemudian pada tahun 2016 menjadi Institut Agama Islam Negeri, dan tahun 2017 dibentuklah atau berdirilah Fakultas Syariah. Jadi usianya
baru sekitar 5 tahun. Namun program studi yang ada di dalamnya itu sudah ada sejak masa sekolah tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan. Nah, sekarang ini Fakultas Syariah IAIN Pekalongan memiliki 3 program studi tadi. Ada program studi Hukum Keluarga Islam, program studi Hukum Ekonomi Syariah, dan program studi Hukum Tata Negara. Di masih semuanya bidang ilmunya sesungguhnya adalah bidang ilmu syariah. Jadi belum ada bidang ilmu hukum atau undang-undang di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Walaupun di dalam setiap program studi itu dipelajari, dikaji baik ilmu syariah maupun ilmu hukum atau perundang-undangan. Ibu Dekan dan seluruh pimpinan yang kami hormati, jadi itu sedikit sekilas gambaran mengenai Fakultas Syariah. Jumlah mahasiswa Fakultas Syariah hingga sekarang ini sekitar 2.000 mahasiswa dari 3 jurusan itu. Karena memang penduduk Indonesia ini cukup banyak ya, sehingga satu fakultas itu jumlahnya sampai 2.000. Ibu Dekan dan seluruh pimpinan yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Triana, tujuan kami yang pertama adalah silaturahim atau ya bertamu ini walaupun secara virtual. Mudah-mudahan nanti bisa bertamu secara langsung, kami hadir di Brunei Darussalam. Mudah-mudahan nanti tahun depan. Insya Allah. Amin. Jadi tujuannya itu yang pertama silaturahim, bertamu, kemudian yang kedua kami ingin menjalin kerjasama. Menjalin kerjasama dengan khususnya ya Fakultas Syariah dan Undang-Undang Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam ini, baik kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Kalau di Indonesia itu istilahnya Tridharma perguruan tinggi. Ya, Tridharma perguruan tinggi, 3 dharma, 3 bakti perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mungkin dalam bidang pendidikan ya, kita bisa mengadakan kegiatan kerjasama semacam pertukaran mahasiswa, student exchange, atau semacam short course bagi mahasiswa. Jadi mahasiswa kami dari Fakultas Syariah IAIN Pekalongan bisa belajar dari Fakultas Syariah dan Undang-Undang, kemudian mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Undang-Undang juga nanti bisa belajar dari kami. Kita mungkin bisa membuat sebuah program pelatihan. Kami tentu barangkali yang bisa bertukar mengenai kajian-kajian, mungkin kajian tentang hukum perkawinan di Indonesia, hukum kewarisan yang berkembang di Indonesia, begitu. Jadi tentang keindonesiaan. Kemudian mahasiswa kami juga bisa belajar mengenai kajian-kajian yang dikembangkan di Brunei Darussalam. Jadi mungkin semacam pertukaran mahasiswa atau short course bisa dilakukan misalnya secara online. Kebetulan sekarang ini di Indonesia sedang dikembangkan kurikulum MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di mahasiswa tidak hanya kuliah di kampusnya sendiri, tapi juga kuliah di kampus lain. Bahkan juga belajar di dunia industri, di lembaga-lembaga di luar kampus. Dan itu masuk ke dalam kurikulum. Nah, tentu ini membutuhkan kerjasama, baik dengan perguruan tinggi lain maupun dengan lembaga-lembaga industri, lembaga dunia usaha. Maka kami sangat-sangat berharap Fakultas Syariah IAIN Pekalongan bisa diterima untuk bekerja sama. Antara lain adalah untuk
bisa melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan ini, MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Juga bisa misalnya dilakukan dalam bentuk pertukaran dosen ya, atau mungkin visiting lecturer, walaupun tidak mesti secara tatap muka langsung, bisa secara online ya, untuk mata kuliah tertentu atau materi-materi tertentu, sehingga ada pertukaran, ada sharing ya, sharing ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia dan yang dikembangkan di Brunei Darussalam. Itu bidang pendidikan barangkali yang bisa dikerjasamakan. Kemudian untuk penelitian juga saya pikir kita bisa, dosen-dosen nanti bisa mengadakan penelitian kolaboratif ya, Bu Dekan ya. Untuk penelitian mungkin kita sama-sama mengkaji ilmu syariah, tetapi tentu ada perbedaan antara ilmu syariah dan undang-undang yang dikembangkan di Indonesia dan yang dikembangkan di Brunei Darussalam. Mungkin dengan penelitian semacam studi perbandingan antara perkembangan ilmu syariah dan hukum atau undang-undang di Indonesia dan Malaysia dengan penelitian kolaboratif antara dosen dari IAIN Pekalongan dengan dosen dari Universitas Islam Sultan Syarif Ali. Juga bisa dalam bentuk misalnya pertukaran narasumber atau speaker gitu. Kita tentu sebagai sebuah perguruan tinggi sering mengadakan seminar atau pertukaran ilmiah, dan kita bisa saling tukar hasil-hasil penelitian, hasil kajian melalui forum ini. Begitu pula juga publikasi ilmiah, saya kira bisa dikerjasamakan juga. Kami punya jurnal ilmiah, juga tentu Fakultas Syariah dan Undang-Undang juga punya jurnal ilmiah, dan saya kira bisa dipertukarkan. Itu bidang penelitian yang punya kemungkinan untuk dikerjasamakan. Dan bidang yang ketiga adalah bidang pengabdian kepada masyarakat. Nanti bisa kita diskusikan semacam apa program-program kerjasama, baik pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Ibu Dekan dan seluruh pimpinan dan staf Fakultas Syariah dan Undang-Undang Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam yang kami hormati, mungkin ini yang ingin saya sampaikan, dan kami sungguh sangat berharap satu saat nanti bisa hadir ya, berkunjung ke Brunei Darussalam, ke Fakultas Syariah dan Undang-Undang khususnya, untuk mewujudkan atau melegalisasikan kerjasama ini dalam bentuk MOU. Kalau nanti diizinkan, diperkenankan, kami nanti akan merencanakan kunjungan ke sana. Tentu karena kerjasama perguruan tinggi itu kalau di Indonesia mesti rektor. Nanti Pak Rektor mudah-mudahan juga bisa ikut hadir ke sana dan kemudian melakukan penandatanganan MOU dengan rektor dari Universitas Islam Sultan Syarif Ali. Itu harapan kami, dan tentu tidak sebatas MOU saja penandatanganan, selanjutnya kami juga tentu ingin ada realisasi kerjasama yang saling memberi manfaat. Ya. Jadi saling memberi manfaat kepada kedua belah pihak. Mungkin ini Ibu Dekan dan seluruh pimpinan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perkenannya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Ahmad Jalaluddin MA. Saya kira perlu sedikit untuk dipertegas dengan menggunakan English language. Saya kira begitu, Ibu Dekan. Biar dipertegas menggunakan bahasa Inggris. Enggak apa, Ibu. Sedikit aja enggak apa. Kita paham bahasa Indonesia. Bahasa. Ya, terima kasih. Artinya perlu dirangkum sedemikian rupa dengan menggunakan bahasa Inggris sedikit saja.
Boleh juga kalau ada perkataan-perkataan yang mungkin terlalu dalam bahasa Indonesianya. Ya, saya kira silakan Mas Iski. Mas Iski merangkum substansi dari apa yang dikemukakan Pak Dekan tadi. Sedikit saja. Mungkin ada beberapa yang memang bisa dipertegas dengan menggunakan bahasa Inggris, biar dari University Sultan Ali, tim Universitas Sultan Ali memahami secara. Iya. Silakan Mas. Tapi hanya merangkum sedikit saja. Summary aja, summary. Okay. Okay. Thank you very much, Mrs. Sofiana, as a Vice Dean. So before, let me introduce. My name is Isitaki for all our guests today. So I'm a lecturer. I'm English lecturer in the Faculty of Sharia, and to be sorry before it because I got any obstacle with my Zoom's account, so that's why I came late to join this occasion. So I just want to conclude maybe about what has been said by Mr. Dr. Ahmad Jalaluddin as our dean. So it's all about cooperation between your university and our university, especially in the Faculty of Sharia, to make kind of anything that can be cooperated one day and in the future, something like that. And maybe first of all, maybe it's all about the joint research or maybe collaboration between your lecturer and our lecturer in our faculty. Yeah, maybe, and then I think that's maybe the overall, the summary of what has been told by Mr. Dr. Ahmad Jalaluddin. So, and okay, maybe mungkin itu Bu Nana yang bisa saya sampaikan karena tadi saya masuk agak terlambat, saya Zoom-nya agak keganggu tadi. Ya, terima kasih Mas Rizky. Ya. Ya, kita berharap semoga Ibu Dekan beserta tim dari Faculty of Sharia and Law University Sultan Syarif Ali memahami apa yang kita kemukakan, tadi yang dikemukakan oleh Pak Dekan, paling tidak secara substansial paham apa maksud dan tujuan dari yang dikemukakan oleh kami. Selanjutnya kepada yang terhormat Ibu Dekan, saya kira saya silakan untuk memperkenalkan diri juga tim dari Universitas Sultan Ali, juga memberikan tanggapan dari yang dimohonkan oleh Pak Dekan Fakultas Syariah Yan Pekalongan. Kepada yang terhormat Associate Profesor Dr. Hajah Masnur Aini binti Haji Muhyiddin, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Ibu Tiriana, ingin saya betulkan di sini, saya sebetulnya belum lagi jadi associate professor. Okay, sebetulnya saya lupa, sebetulnya saya lupa untuk membetulkannya sewaktu jemputan webinar tempoh hari, tapi rupanya sampai sekarang masih digelar associate professor. Okay. Alhamdulillah, sebetulnya saya apabila melihat kepada nama-nama ahli daripada Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, namanya very unique, Husnul Khatimah, kemudian Muhammad Fatih, kemudian satu lagi ada saya tengok tadi, Masya Allah, Uswatun Hasanah, Masya Allah, semua nama-nama Arab. Hasan Basri. Hasan Basri. Kemudian Hasan Basri, semua terkumpul dalam satu ahli,
Nampak nama-nama itu nama Arab. Okey. So tapi kalau dari Brunei memang tak nampak nama Arab, semua nama Melayu saja. Okey. Kemudian akan saya perkenalkan. Okey. Terima kasih Ibu Triana. Dan pertama-tama ucapan terima kasih kepada Bapak Dekan Dr. Haji Ahmad Jalaluddin Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, okay, kerana berkusudian menjemput Fakulti Syariah dan Undang-Undang Unisa untuk mengadakan kolaborasi diskusi ataupun discussion berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan, insya-Allah. Dan terima kasih juga atas jemputan yang lalu. InsyaAllah Ibu Triana, walaupun sebetulnya persetujuan telah dibuat awal, tapi tajuknya last minute, kurang daripada seminggu saya diberikan tajuk. Oleh kerana saya telah mengatakan persetujuan, mau tidak mau saya terpaksa proceed dengan tajuk tersebut. Cuma barangkali minta maaflah Ibu Tirena, mungkin tajuk yang saya bentang tu mungkin enggak sesuai ataupun mungkin tidak menepati cita rasa yang dikehendaki. Walau bagaimanapun, alhamdulillah saya menepati janji saya, bersetuju untuk menjadi keynote speaker pada seminar yang lepas. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Ibu, sebelum saya membalas ucapan daripada Bapak Dekan, Bapak Dr. Ahmad, ingin saya perkenalkan ahli-ahli orang kuat Fakulti Syariah dan Undang-Undang yang bertugas selama ini. Okey. Alhamdulillah, saya kena tengok dulu namanya. Okey. Okey, bersama saya Timbalan Dekan ataupun Wakil Dekan. Kalau di Fakultas Syariah IAN Pekalongan ada 3 wakil dekan, kami cuma ada 1 sahaja. Okey, wakil dekan ialah Dr. Hanan Haji Abdul Aziz, itu H Aziz, ringkasannya H Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Kemudian bersama saya juga adalah Ketua Program Studi S2 dan 3, iaitu Dr. Nur Zakiah HR. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama saya juga adalah Ustaz Hayatuddin bin Haji Muhsin, merupakan Ketua Program Studi bagi S1 bahagian Syariah, program Syariah. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu. Okey. Dan penyelaras bagi program program apa ni Suad? Okey, itu Ustazah Suad bin Dr. Haji Sarbini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ialah Hamizah ada. Okey, Hamizah Hamdan. Okey, merupakan penolong pendaftar tingkat bahagian pentadbiran lah, pembantu pentadbiran. Okey, yang mungkin tidak berhalangan untuk menyertai kita pada petang ini ialah Ketua Program Studi bagi S1 bahagian Undang-Undang. Okey. Okey, untuk mukadimah seperti yang dinyatakan oleh Pak Ahmad Jalaluddin, okay. Dan apa yang dinyatakan oleh Ibu Triana, tak kenal maka tak cinta. Okay. Sebelum kita bercerita lanjut berkenaan dengan kolaborasi, saya ingin memperkenalkan Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Sebetulnya Fakulti Syariah dan Undang-Undang Unisa sebelum ini sebetulnya sejarahnya lebih kurang sama dengan IAN Pekalongan. Itu daripada satu bahagian ataupun dia bukan bahagian fakulti di bawah Fakulti Pengajian Islam yang asalnya di bawah satu universiti, bukan di bawah asalnya. Ia contohnya sebagai contoh, Unisa sebetulnya asalnya berasal daripada anak daripada universiti, di bawah Universiti Brunei Darussalam. Tapi apabila titah ke bawah Duli, itu Sultan Brunei, menyatakan keinginannya untuk melahirkan Universiti Islam, maka lahirlah Universiti Islam Sultan Syarif Ali pada tahun 2007. Dan pada tahun tersebut Fakulti Syariah dan Undang-Undang menawarkan 3 program,
iaitu program fiqh dan kehakiman, kemudian fiqh dan usul, kemudian program undang-undang, iaitu single degree. Okay. Walau bagaimanapun pada tahun 2011 Fakulti Syariah dan Undang-Undang menawarkan program undang-undang dan perundangan Islam. Maknanya yang single degree sebelum ini ditawarkan telah ditamatkan. Ini berpandukan kepada teguran ataupun cadangan daripada Sultan Brunei sendiri untuk mengadakan Fakulti Syariah dan Undang-Undang dalam satu program, dan dipastikan dalam program tersebut hendaklah seimbang, di mana 50% daripada kursus tersebut adalah kursus syariah dan 50% adalah kursus undang-undang. Dan alhamdulillah setakat ini kami telah mengeluarkan graduan pada tahun 2016 yang pertama kali dalam program undang-undang dan perundangan Islam. Untuk makluman bapa-bapa dan ibu-ibu juga, Fakulti Syariah dan Undang-Undang merupakan fakulti yang paling ramai student pelajar-pelajarnya, mahasiswanya, iaitu terdiri daripada 190 lebih. Kalau fakultas syariah 2000 lebih, kami cuma 190 lebih saja. Sebab memandangkan penduduk Brunei cuma tidak sampai 1/2 juta. Jadi berpatutanlah kalau dibandingkan dengan Indonesia yang penduduknya 220 lebih, berapa? 200 lebih juta. Ya. Ya. Okay. Fakulti Syariah dan Undang-Undang, pelajar paling ramai. Kalau di UNISA sebetulnya jumlah keseluruhan pelajar UNISA adalah 1,600, yang mana hampir sama dengan jumlah mahasiswa di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. So maknanya walaupun pelajar-pelajar kita paling ramai, tenaga pengajar dan juga tenaga akademik dan juga pentadbiran adalah amat kurang. Saya cuma dibantu dengan satu wakil dekan, kemudian seorang tenaga pengajar dalam bidang syariah dan satu bahagian undang-undang, sementara bahagian program studi S2 dan S3, dan bahagian pentadbiran pula cuma dibantu oleh 2 kaki tangan dan dibantu dengan kerani. Maknanya memang tenaga pentadbiran memang amat kurang jika dibandingkan dengan yang lain lah. Okay. Walau bagaimanapun, alhamdulillah kami dapat menguruskan fakulti dengan sebaik mungkin berkat kerjasama daripada orang-orang kuat dalam fakulti syariah sendiri. Okay. Kemudian okay. Dan berbalik kepada permintaan Bapak Dekan tadi berkaitan dengan kolaborasi, sebetulnya saya memang faham apa yang dimaksudkan, itu tidak perlu translator sebetulnya, sebab yang saya nampak ada 3 aktiviti utama yang Pak Ahmad sarankan kepada Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Pertama dari sudut pengabdian, iaitu khidmat masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pendidikan, iaitu dari sudut pelajar sendiri. Yang ketiga adalah penyelidikan. Untuk makluman bapa-bapa dan ibu-ibu, sebetulnya kebanyakan dari masyarakat Brunei, especially yang ahli-ahli yang hadir pada hari ini, memang bisa berbahasa Indonesia sebab rajin tengok drama Indonesia, movie Indonesia. Kemudian saya pun memang dijemput di UNES, Universiti Semarang, dari tahun 2006 hingga 2019, selama 3 tahun berturut-turut untuk membentangkan pembentangan bagian. Jadi saya memang biasalah dengan bahasa Indonesia walaupun saya kurang fasih. Okay. Berkenaan dengan permohonan itu, pertama aktiviti exchange ataupun pertukaran pelajar, kemudian dan visiting lecturer,
Okay. Kunjungan pensyarah kunjungan, sebetulnya ini memang apa yang dinyatakan oleh Bapak tu memang kriteria ataupun memang elemen-elemen antara kolaborasi dari 3 bidang, dari 3 yang utama tadi. Sebenarnya kami memang setakat ini pada masa kini kita memang membuat satu pertama kali kita menghantar pelajar kita student action ke Gontor UNIDA. Alhamdulillah, insya-Allah akan berlangsung bermulakan bulan Disember ni secara online. Ini bukan fizikal lah, secara online lah. Pelajar akan mempelajari melalui online dan pelajar UNIDA akan menghantar pelajar juga ke UNISA bagi tujuan online, bagi tujuan yang sama. Okay. Dan insya-Allah kita akan boleh buat benda yang sama, insya-Allah aktiviti yang sama dengan IAIN Pekalongan akan datang. So, walaupun sebelum ini sebetulnya bagi program untuk student untuk penghantaran student supaya expose dengan ataupun terdedah dengan pengajaran di luar, sebetulnya sebelum ini kita menghantar pelajar kita ke Universiti Jordan di Jordan, okay, bagi medium Arab, sementara bagi medium English pula kita menghantar pelajar kita iaitu bahagian program undang-undang ke Malaysia yang paling dekat. Okay, so memandangkan kepada pandemik COVID, so kami memilih Gontor adalah tempat yang paling senang. Okay, memandangkan kalau kita menghantar pelajar kita ke Jordan, walaupun secara online, di sana terdapat masalah dari sudut perhubungan. Sebab itu kita beralih ke Indonesia untuk bagi hantaran pelajar-pelajar. Okay, kemudian bagi visiting lecturer, insya-Allah kita boleh adakan. Nanti kita boleh bincangkan lebih lanjut lagi, mungkin secara online. Ini yang paling mudah dan paling cepat adalah melalui online, sebab kita tidak menggunakan peruntukan dan sebagainya, insyaAllah. Kemudian dari sudut penyelidikan saya nampak adalah kolaborasi penyelidikan, kemudian narasumber, pertukaran narasumber. Okay. Kolaborasi penyelidikan ini sebetulnya hasil daripada kolaborasi penyelidikan kita boleh membuat penerbitan bersama. Sebab di sini memang kita pun setakat ini telah banyak membuat kolaborasi terutama sekali dengan Malaysia. InsyaAllah kita akan boleh jalankan dengan Indonesia. Sebab sebagai contoh kita boleh membuat kolaborasi berkaitan dengan wakaf sebagai contoh, sebab bidang saya adalah wakaf. Kita boleh membuat perbandingan antara Brunei dengan Indonesia. Okay, kemudian yang terakhir adalah pengabdian khidmat masyarakat. Okay. Jika sebelum ini, semasa saya dijemput oleh UNES untuk menghadiri anniversary, okay, wisuda, okay, di UNES. Okay. Saya juga membawa pelajar-pelajar sekaligus untuk melakukan pengabdian tempat tersebut. Jadi kita dapat two in one dalam masa yang sama. Jadi insyaAllah kita boleh buat perkara tersebut di masa akan datang, insyaAllah. Dan kalau tiada halangan, kalau COVID sudah terangkat, insyaAllah kita akan sama-sama berjumpa face to face, insyaAllah, sama ada pihak bapa ke Brunei ataupun pihak saya akan ke Indonesia. Okay, barangkali itu saja Bapak. So dari pihak saya sebetulnya secara rumusannya kita tidak ada masalah, kita tidak ada halangan, bahkan mengalu-alukan bagi untuk kolaborasi dalam 3 bidang tertentu yang telah dinyatakan. Kalau bagaimanapun kalau cuma saya berkenaan dengan MOA, okay, sebetulnya yang terbaru dari pihak atasan untuk mengadakan MOA mungkin agak memakan masa yang lama, memandangkan draft agreement ataupun persetujuan perlu diteliti dahulu oleh pihak tertentu. Okay. Jadi oleh kerana itu mungkin dalam masa terdekat kita boleh membuat untuk peringkat permulaan kita boleh membuat ataupun mengadakan letter of intent. Tentunya salah satu cara untuk menuju ke arah MOA. Jadi kita tidak untuk tidak membuang masa, kita sementara menunggu MOA, kita boleh, saya cadangkanlah kita mengadakan letter of intention terlebih dahulu.
Okey, rasanya itu saja Bapak, dan sekali lagi saya ucap terima kasih kerana memilih UNISA Fakulti Syariah dan Undang-Undang sebagai rakan kerjasama untuk di masa akan datang. Mudah-mudahan ini merupakan bukan yang terakhir, mudah-mudahan merupakan perkara yang bermula untuk mencapai aktiviti kolaborasi antara dua universiti, insya-Allah. Itu saja. Amin. Terima kasih Ibu Dekan. Selanjutnya mungkin ada dari Wakil Dekan Brunei, Ibu Ibu siapa? ya atau mungkin dari Pak Hasan Bisri, dari Pak Kiai Fateh, Kiai Hasan Bisri dan yang lain dari Brunei. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk tambahan. Silakan. Monggo silakan. Brunei silakan, dari Brunei silakan. Kami itu ada namanya Jurnal Hukum Islam, Ibu Dekan. Jurnal Hukum Islam kami itu ya, Jurnal Hukum Islam itu di sini karena kalau di Indonesia itu peringkat akreditasi namanya ada Sinta 2, Sinta 1. Kalau Sinta 1 itu ada Sinta 2, ada Sinta 1. Kalau Sinta 1 itu berarti internasional, termasuk sudah masuk jurnal internasional, tapi belum bereputasi. Sinta 2 juga iya. Kami mohon maaf, waktu itu kami pernah menyurati siapa Mas Yunas? Beliau, ya. Abdurrahman Raden Aji Haki. Oke, Untuk menjadi reviewer di Jurnal Hukum Islam kami. Oke. Dari tahun, tapi udah lama kita sekarang, tapi enggak, udah lama vakum, tapi itu tahun berapa Mas Yunas? 2019. Tidak dari 1 tahun beliau kita ambil sebagai kita permohonan sebagai reviewer di Jurnal Hukum Islam. Nanti jika ada yang mungkin bersedia menjadi reviewer di Jurnal Hukum Islam, kami akan menerima dengan senang hati. Jurnal Hukum Islam itu secara substansial artikelnya fokus pada hukum keluarga Islam, hukum ekonomi syariah, hukum tata negara, hukum pidana Islam, wakaf, lalu termasuk yakat ya Mas, ya termasuk yakat, dan juga pemikiran Islam, pemikiran hukum Islam kontemporer, Jurnal Hukum Islam. Ya. Saya kira monggo, silakan Pak Kiai Fateh. Pak Kiai Fateh, silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa la haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Syariah beserta para wakil dekan, yang saya hormati Ibu Dekan Universitas Islam Sultan Syarif Ali beserta para jajarannya. Ya, istilahnya apa kalau di situ, Bu? Para dosen, pensyarah. Para pensyarah, ya. Yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus terang kami bahagia sekaligus juga bangga bisa Zoom bersama dengan para pejabat University Islam Sultan Syarif Ali. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahim awal kita untuk seterusnya akan menjadi 2 saudara, 2 negara, bukannya 2 pulau, tapi 2 negara yang bersaudara dunyan wa ukhron. Insyaallah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya saya
hanya menambahkan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dekan kami, Bapak Dekan Fakultas Syariah, Pak Ahmad Jalaluddin, yang arahnya dengan tugas kami selaku Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Tadi di bidang kemahasiswaan sudah disampaikan oleh Pak Dekan bahwa ada usulan dari kami untuk istilahnya pertukaran pelajar atau mahasiswa atau apalah istilahnya. Kalau misalnya tidak pertukaran dalam arti kunjungan fisik pelajar kami ke sana dan pelajar Brunei ke sini, ya paling tidak sering diikutkan dalam perkuliahan Zoom Meet antara University Brunei dengan Fakultas Syariah yang ada di Indonesia. Syukur kalau bisa semacam short course seminggu atau 2 pekan, yang satu ke Brunei, yang satu ke Fakultas Syariah yang ada di Indonesia. Syukur-syukur seperti itu. Berikutnya yang menjadi harapan kami adalah bidikan kami sebenarnya itu di bulan puasa itu kan banyak yang bisa dilakukan antar 2 negara ini. Misalnya memanfaatkan kajian-kajian keislaman di bulan Ramadan. Kebetulan tradisi di negara kami itu kalau bulan Ramadan itu kajian-kajian Islam begitu marak, begitu menarik gitu ya. Misal mulai dari habis subuh, lalu kemudian di jam-jam perkuliahan, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib sampai baca tarawih kita manfaatkan untuk kajian-kajian keislaman. Mulai dari diskusi tentang tema-tema keislaman maupun kajian kitab kuning Ibu Dekan, sehingga hasanah Islam klasik itu betul-betul diajarkan dan ditanamkan kepada masyarakat, terutama masyarakat kampus. Oleh karena itu bayangan kami bagaimana kalau seandainya kajian-kajian kitab turoth atau kajian-kajian kitab kuning ini melebar ke 2 negara, dari Indonesia ke Brunei, dari Brunei ke Indonesia. Saya kok kangen kalau misalnya di sini itu ada utawi iku, kalau di Brunei itu apa bahasanya, itu kan sangat menarik sekali kalau terjadi itu. Saya kok pengen ngaji sama kiai-kiai yang ada di Brunei. Ya, misalnya alhamdulillah tawis kabehane puji. Kalau di Brunei itu apa itu? Itu kan menarik. Lebih dari itu sebenarnya kajian-kajian kajian-kajian keislaman melalui kajian kitab turoth itu kan perlu dijadikan sarana silaturahim di bulan Ramadan. Saya kira tawaran dari kami kalau misalnya disetujui itu sangat menarik sekali itu. Apalagi kalau bisa langsung berkunjung ke Brunei, yang Brunei bisa berkunjung ke Indonesia, itu ngaji bareng di masing-masing fakultas. Kemudian kalau tadi disinggung penelitian, itu sebenarnya juga menarik itu, penelitian antar 2 negara, antar dosen, antar pengajar di 2 negara. Saya juga penasaran kalau di tempat kami itu kan ada MUI, Majelis Ulama Indonesia, ada ormas seperti NU dengan LBM NU-nya, Lembaga Basul Masail NU, Nahdlatul Ulama. Kalau di Muhammadiyah di tempat kami itu ada Majelis Tarjih. Itu masing-masing memiliki metodologi istimbatul ahkam, penggalian hukum. Nah, kira-kira kalau di Brunei itu sama apa beda? Saya kok punya perasaan mesti beda lah cara istimbat hukum antara Indonesia dengan Brunei. Ini akan indah sekali kalau misalnya
kolaboratif di penelitian tentang ini, gitu ya. Kebetulan saya disertasinya tentang manhajul ijtihad wal istimbat dari DSN, Dewan Syariah Nasional, yang berkaitan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang khusus di bidang maliyah, di bidang hukum ekonomi syariah di Indonesia. Itu. Maka alangkah menariknya jika di Brunei juga punya space pendanaan untuk penelitian bersama. Nah, itu. Kalau di Indonesia itu ada, tapi memang peminatnya banyak, jadi banyak juga tidak dapatnya daripada dapatnya. Karena jumlahnya yang 250 juta itu tadi diperebutkan banyak orang, jadi sekalipun menarik menurut kami dan bagus proposal kami, kadang-kadang juga karena keterbatasan itu tadi sehingga banyak yang nggak dapatnya. Nah, berbeda barangkali kalau dengan Brunei, barangkali Brunei banyak peluang untuk melakukan penelitian kolaboratif dan itu bisa dilakukan antar dua negara. Saya kira poin-poin penting yang sementara untuk bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan tugas kami di Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Harapan kami setelah ini tidak lama lah kita akan persiapkan draft MOA ya, atau letter of intent barangkali untuk Brunei Darussalam. Demikian Ibu yang bisa kami sampaikan. Salam kenal dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Fateh. Mungkin dari Brunei, saya kira yang aja ya Ibu Dekan. Tadi Pak Kiai Fateh, Ibu Dekan perlu untuk menanggapi atau tidak usah? Ya apa Bu maksudnya? Yang dikemukakan dari Pak Kiai Fateh tadi, Pak Fateh, Muhammad Fateh, Ibu Dekan perlu meng-counter ya dikemukakan Pak Fateh ya tadi terkait dengan bulan Ramadan, kajian sama kitab-kitab turat gitu ya. Oke. Insyaallah pihak Fakulti Uni Fakulti Syariah dan Undang-Undang tiada halangan insyaallah bagi tujuan tersebut. Telah kami akan maklumkan kepada dosen-dosen di Fakulti Syariah bagi siapa yang berminat untuk berkolaborasi dengan Ian Pekalongan. Oke, ada dari Brunei mungkin ada yang mau memberikan atau saya Tudian bersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin melihat bahwa satu yang menarik ialah mengenai dengan exchange student atau tukaran pelajar. Jadi saya melihat di sini ada S1 ahwal syakhsiyah yang hukum keluarga Islam, kemudian hukum ekonomi syariah dan hukum tata negara. Jadi apakah mata kuliah di sana mata pelajaran diajarkan bahasa yang diajarkan di dalam bahasa apa ya? Bahasa pengantarnya bahasa pengantar. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya. Dan bahasa Arab tapi secara resmi tetap pakai bahasa Indonesia, tapi para pelajar di sini harus mampu untuk berbahasa Arab. Jadi alhamdulillah lah kalau saya melihat di sini bahwa pelajar-pelajar di sana yang mengikuti pengajian S1 ini memang bisa berbahasa Arab. Iya. Kami mahasiswa wajib bisa berbahasa Arab. Tapi bahasa yang digunakan dalam pembelajaran pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya. Tetapi dia punya mampu.
dia punya apa tuh pelajaran itu dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia. tapi mahasiswa di kami wajib fasih berbahasa Arab. Dan kami ada mata kuliah bahasa Arab yang harus ditempuh dengan berapa SKS? Ya, 6 SKS. Jadi mahasiswa kami insya Allah berbahasa Arabnya lebih bagus dibandingkan dengan berbahasa karena nanti kalau kita merealisasikan pertukaran pelajar, nanti pelajar-pelajar yang dari Pekalongan sekiranya mereka belajar ke UNISA, di sini akan diajarkan di dalam bahasa Arab. Ya, insya Allah mahasiswa itu insya Allah. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin ada yang lain? Atau sudah cukup Ibu Dekan? Rasanya sudah cukup Ibu. Nanti boleh kita teruskan sebab saya ada temu janji jam 4 insyaallah online. Di sini ini juga sudah menjelang sholat asar karena sudah menunjukkan pukul 2 hampir pukul 15, pukul 3. Ya, ini kita sebentar lagi memasuki azan sholat asar. Saya kira cukup. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan juga mohon maaf kepada Ibu Dekan dan seluruh pimpinan dari Fakultas Syariah LO Universitas Sultan Syarif Ali. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kita saling mendoakan dan kita semoga acara hari ini bermanfaat tidak hanya untuk hari ini, tidak hanya untuk kita yang hadir di sini, tapi juga bermanfaat untuk lembaga kita, untuk mahasiswa-mahasiswa kita, dan untuk seluruh dosen kita, termasuk bermanfaat untuk semuanya yang terkait dengan aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan nanti. Saya kira begitu aja. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat sore. Berarti foto bareng dulu ya, foto dulu ya, sebentar saja. Foto bersama sebentar gitu. Ayo Mas, foto sebentar. Kasih apa-apa ya Mas? Udah? Ya, udah Mas. Udah 1, 2, 3. Udah selesai Mas? Udah. Fotonya udah selesai, tidak terasa. Sekali lagi mohon maaf. Saya mohon pamit beserta Pak Dekan, saya mohonkan pamit beserta tim Fakultas Syariah, mohon pamit. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Bu Dekan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Iya, wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon izin saya Lagi
Waalaikumsalam. Berarti kalau pengantaran kebangsaan semuanya kan. Nah, tadi tiga kalau sosial ada di sini itu ini mau beliau ketua kopi usaha, ini kopi itu pengadaan. Ini mau nalar kalau kita masa kita mampu berbahasa, silakan ikut kuliah ekonomi. Tapi bahasanya bahasa. Terus juga mumpung dekat juga pakai bahasa. Pada setiap misalnya nama aplikasi apa? Ini disebut. Ya, mahasiswa kita sana sini. Sini, tapi mana bahasa Inggris? Nah, kalau kan bahasa Melayu belum cuma. Nanti kalau yang bahasa Inggris itu ilmu, bahasa Arab itu ilmu syariah. Jadi kalau ketika kuliah sini, kenapa bahasa Melayu? Jadi kami